saya Vini Anwar. Saya seorang ibu dengan 3 orang anak. Saya berkarir di dunia keuangan ya, baik itu perbankan dan termasuk asuransi. Sekarang mungkin total sudah 25 tahun, di mana sekitar 15 tahun diantaranya adalah di industri perbankan dan asuransi syariah. Oke, memang saat ini kita melihat bahwa masih ada ketimpangan ya antara gender laki-laki dan perempuan seperti itu dalam kesempatan untuk memperoleh, mungkin kalau berkarirnya sebenarnya sih tetap sudah memiliki kesempatan yang sama ya, atau memiliki kesetaraan, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin masih mengakibatkan adanya batasan atau mungkin keterbatasan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi yang lebih tinggi gitu ya. Nah, alhamdulillah kalau di Allianz kita kita memiliki pemahaman dan memiliki prinsip di mana kesetaraan gender itu maksudnya merupakan hal yang memang diberlakukan ya, dan artinya lebih kepada performance base ya. Sehingga dengan demikian juga kami sebagai kaum wanita memiliki kesempatan agar juga bisa meniti karir ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu. Jadi alhamdulillah kesetaraan gender tidak menjadi masalah untuk di Allianz seperti itu. Oke, selama tahun 2023 mungkin salah satu hal terbesar yang kami persiapkan adalah dengan adanya spin-off ya dari Allianz unit syariah menjadi perusahaan atau entitas terpisah, menjadi PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia, dan alhamdulillah hal tersebut bisa kita selesaikan dengan adanya operasional hari pertama di tanggal 1 November 2023, dan tentunya spin-off ini terlaksana berkat kerjasama dan dukungan dan support yang luar biasa ya dari seluruh pihak di Allianz Life Indonesia dan juga rekan-rekan di Allianz Life Syariah Indonesia. Jadi ini merupakan salah satu milestone terbesar kita gitu kan ya, untuk lebih untuk masuk ke market syariah yang lebih besar lagi seperti itu. Adapun di tahun 2024 Allianz Syariah juga memulai langkahnya dengan adanya peluncuran beberapa produk-produk unggulan kami, diantaranya adalah Legacy Max, kemudian juga untuk yang Alisya Rencana seperti itu, untuk kita bekerja sama baik dengan kanal distribusi agency maupun juga dengan bank assurance seperti itu. Kedepannya kita harapkan juga kita bisa semakin membantu dan mensupport untuk pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia seiring dengan visi Allianz ya, to protect more Indonesians. Di Allianz Group ya secara global 50%, hampir 50% karyawannya itu adalah wanita, adalah perempuan gitu. Sedangkan kalau kita lihat untuk posisi wanita yang menduduki Board of Management di Allianz Group juga mencapai hampir 25% ya. Jadi dari sana mungkin kita bisa melihat besarnya komitmen Allianz Group ya, dan juga termasuk di Indonesia untuk mendukung kesetaraan atau inklusi untuk perempuan seperti itu. Nah, kalau kita lebih spesifik lagi melihat untuk Allianz Syariah di Indonesia, kita lihat juga posisi di Board of Directors-nya juga 2 orang diantaranya adalah perempuan dari total 3 orang gitu ya, sehingga harusnya sudah mencerminkan dukungan tersebut. Hal ini juga sebenarnya memang sudah menjadi praktek yang berlaku di Allianz seluruh dunia ya. Jadi kalau kita lihat untuk secara global karyawan Allianz itu hampir 50%-nya adalah perempuan, dan hampir 25%-nya itu posisi Board of Management Allianz secara global juga diduduki oleh para perempuan. Sehingga dari sana kita juga bisa melihat adanya komitmen dari Allianz seluruh dunia gitu ya untuk mendukung artinya perempuan juga supaya bisa setara, tentunya dengan memperhatikan kemampuan daripada mereka juga masing-masing. Nah, hal ini juga inline ya dengan apa yang dilakukan oleh Allianz Life Syariah di Indonesia seperti itu, di mana kalau kita lihat posisi Board of Management-nya juga mayoritas diduduki oleh perempuan ya, sehingga inline dengan kondisi tadi. Dari segi kebijakan, Allianz juga sudah mendukung adanya inclusive meritocracy ya. Jadi kalau kita lihat ada beberapa kebijakan yang sudah diterapkan, diantaranya adalah kalau untuk cuti melahirkan bagi perempuan, bagi ibu yang baru melahirkan itu lebih lama. Jadi kita sudah memberikan 4 bulan untuk cuti melahirkan, dan sedangkan buat bapaknya juga ada cuti juga, paternity leave ya, karena nggak cukup mungkin hanya kalau cuti 2-3 hari saja ya. Jadi paternity leave itu diberikan selama
selama 1 bulan untuk ayahnya juga. Sehingga dengan demikian itu juga menunjukkan komitmen Allianz untuk mendukung adanya support ya kesetaraan terhadap inklusivitas ini. Untuk kondisi tersebut di awal karir kita secara umum pastinya kan banyak memiliki tantangan gitu kan ya, dan challenge bagaimana kita bisa menghadapinya. Namun dari pengalaman pribadi saya sebenarnya yang perlu kita pastikan adalah regardless gendernya gitu ya, baik perempuan maupun laki-laki, kita perlu memastikan bahwa kita bisa perform, kita bisa berkontribusi seperti itu regardless kita perempuan ataupun laki-laki, dan dengan demikian hal tersebut juga otomatis akan mengikuti juga untuk jenjang karir kita selanjutnya. Nah itu juga yang saya percayai bahwa tidak perlu adanya menjadi batasan ya atas untuk kita mengerjakan suatu proyek tertentu atau posisi tertentu hanya karena gender. Iya, kalau kita lihat memang hal tersebut masih menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia. Jadi mungkin salah satu PR kedepannya adalah untuk meningkatkan perempuan supaya bisa menjadi lebih berdaya gitu ya. Selain bagi keluarganya sendiri pastinya, bagi dirinya sendiri, tapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Nah, Allianz Indonesia dan khususnya Allianz Life Syariah Indonesia juga hadir dengan cara untuk menghadirkan program-program CSR untuk mendukung wanita Indonesia, mendukung perempuan Indonesia agar bisa menjadi lebih berdaya dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kita berharap dengan adanya program-program CSR tersebut juga bisa untuk meningkatkan kontribusi dan juga meningkatkan kontribusi yang diberikan oleh perempuan terhadap lingkungan sekitar. Kembali lagi, ini kembali kepada mindset, kembali kepada kesepakatan dengan keluarga ya. Jadi kita menjadi apapun berkarir di luar rumah, salah satunya tuh kalau menurut saya yang paling penting itu adalah dukungan suami, anak-anak, keluarga, orang tua gitu ya. Jadi artinya bagaimana kita bisa membagi waktu, jadi antara kita membagi waktu kita sebagai istri, sebagai ibu, kita membagi waktu kita sebagai karyawan untuk bekerja di luar rumah. Selama ketiga hal tersebut atau berapa peran tersebut bisa kita jalankan dengan efektif dan tidak mengorbankan satu sama lain, harusnya sih nggak menjadi masalah. Jadi lebih kepada mindset ya, mungkin ya seperti itu. Ya, saat ini Allianz Syariah beserta dengan entitas lainnya yang di Indonesia, Allianz Life dan juga Allianz Utama, kita mendukung adanya inclusive meritocracy ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan adanya kesetaraan di mana kita lebih melihat kepada performa daripada karyawan yang bersangkutan, itu untuk internal. Sedangkan kalau untuk mendukung perempuan secara untuk pihak eksternal, kita menerapkan berbagai program CSR untuk bisa mendukung pemberdayaan perempuan lebih besar lagi supaya mereka bisa bermanfaat lebih banyak lagi bagi keluarganya maupun bagi lingkungannya. Jadi setiap lingkungan kerja perlu memastikan adanya tempat yang aman dan nyaman bagi karyawannya, baik itu perempuan maupun laki-laki, untuk juga bisa berkarya dan bekerja sesuai dengan perannya masing-masing. Jadi dalam hal ini Allianz Indonesia sebagaimana halnya Allianz secara global juga mendukung dan menerapkan adanya anti-harassment policy, di mana ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa karyawan juga perempuan terutamanya juga dapat bekerja dan berkontribusi dengan aman tanpa adanya resiko ya mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, yang pasti berusaha, berdoa ya, dan juga perlunya dukungan yang sangat kuat ya dari keluarga, dari pasangan, itu untuk memastikan bahwa kita bisa bekerja dengan fokus ya, seperti itu ya. Jadi di rumah juga terkendali, di kantor juga urusannya bisa kita tangani dengan baik, dan sehingga dengan demikian kita juga merasa lebih nyaman gitu ya pada saat kita akan berkarya, dan dengan demikian harusnya tidak menjadi hambatan ya selama kita bersedia untuk terus bekerja keras dan mengejar cita-cita kita.
Kalau harapan saya pribadi, yang pastinya ada dukungan regulasi dari pemerintah, diantaranya mungkin sejenis seperti yang inklusif meritokrasi tersebut, sehingga adanya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan juga diberikan ruang ya untuk bisa berkarya dan terus mengasah kemampuan dirinya sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing.